Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, amin. Ini lagi rame di media sosial, katanya pemain timnas Indonesia yang berasal dari Liga Indonesia dan juga yang dengan diaspora itu katanya kualitasnya 11-12, Bro Ipung. Ini gimana menjelaskannya? Apakah benar demikian, Bro Ya. Ipung? Jadi gini, memang kalau kita melihat ya, dan kalau kita perhatikan bahwa dari sisi kualitas teknis dan skill, rasanya sih memang tidak tidak ini ya, tidak terpaut jauh antara pemain diaspora dengan pemain-pemain lokal. Karena Hmm, kalau kita lihat memang salah satu kelebihan pemain-pemain Indonesia ini secara naluriah dan secara alamiah itu memang pemain-pemain Indonesia itu punya kemampuan menyerap permainan-permainan teknis individu yang lebih baik. Itu hmm, karena biasanya pemain Indonesia tuh lebih apa ya, lebih eh, eh, lincah dalam dalam ini ya, dalam hmm, melakukan bola dan skill ballnya juga cukup bagus. hmm, Cuma kan yang namanya pertandingan sepak bola itu tidak menjamin bahwa orang yang dengan skill yang bagus itu akan bisa bermain dalam sebuah permainan kolektif gitu loh. hmm, Ini yang kadang-kadang dilupakan bahwa permainan sepak bola itu bukan permainan individu. Nah, tentu kalau misalkan kalau kita perhatikan bagaimana pemain-pemain lokal ketika bermain dalam sebuah tim dengan pemain-pemain diaspora ketika bermain juga dalam sebuah tim, itu ada perbedaan gitu loh, Bro. hmm, Ada perbedaan dalam tingkat pemahaman permainan kolektif dari pemain-pemain diaspora biasanya lebih baik ketimbang hmm, pemain-pemain lokal kita gitu. Dan mereka biasanya punya semacam wawasan sepak bola yang bisa mereka terima dari lingkungan sepak bola yang mereka bawa. Karena lingkungan sepak bola yang mereka bawa adalah lingkungan sepak bola yang sudah terstruktur dan sistematis, roda kompetisi berjalan dengan baik, dan mereka juga dituntut untuk bisa bermain secara kolektif, gitu loh, bro. Nah, ini yang mungkin ada sedikit kekurangan dari timnas dari pemain-pemain kita di liga hmm, lokal, gitu loh, bro. ya, Jadi pemahaman permainan kolektif itu yang kadang-kadang menjadi kelebihan dari para pemain-pemain diaspora. Di samping secara mentalitas mereka juga lebih terlihat lebih teruji gitu ya. Pemain diaspora ini mentalitas mereka bagus, mereka tidak gampang juga menyerah, terlihat seperti itu. Kemudian secara fisik mereka juga lebih baik, secara postur ya, secara postur mhm, mereka lebih baik. Nah, kemudian ketika dalam permainan, mereka juga terlihat punya kemampuan dalam membaca permainan dengan lebih baik. Nah, sebetulnya semua yang saya sebutkan itu bisa dipelajari oleh pemain-pemain lokal kita dan bukan tidak mungkin apabila pemahaman pemain-pemain lokal kita bahwa sepak bola adalah permainan kolektif tidak akan beda antara pemain diaspora dengan pemain kita nantinya gitu loh, Oh, bro. jadi 11-12 ini ada benarnya, tapi dalam satu aspek tertentu saja ya, kira-kira seperti itu. Betul, Nah, kalau betul. kalau kita lihat Mm-mm. kan bahwa latihan sepak Mm. bola di sekolah-sekolah bola di Indonesia kan lebih banyak kepada bagaimana seseorang itu eh, bisa mengendalikan bola atau eh, memainkan bolanya ya, kira-kira seperti itu. Beda dengan Ya, di luar negeri di mana mereka sejak kecil yang diajarkan adalah justru passing, 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 passing gitu dengan apa namanya lebih kepada bagaimana mengatur bola itu di sebuah lapangan gitu. betul. Jadi saya juga pernah lihat dia di SSB luar Mhm. ketika di tingkat-tingkat usia umur usia 5 ya, 5 tahun, Mhm. 6 tahun. Itu eh, mereka para anak didik ini hanya diberikan kebebasan dengan bola. Mereka berlari dengan bola, hanya umpan-umpan bola. Jadi mereka hanya berdiri sejajar, nendang ke arah temannya begitu. Itu dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Mungkin ini juga dimaksudkan bahwa eh ya itu tadi inti permainan sepak bola adalah permainan kolektif. Jadi tidak bisa mengandalkan pada individu-individu untuk bisa
katakanlah menggiring bola dari ujung ke ujung gitu loh, bro. Hmm. Itu juga tidak akan ada manfaatnya sama sekali kalau kita melihat bahwa permainan sepak bola ini kan sekarang sudah begitu canggih ya. Ketika pemain-pemain juga sudah bisa mengakali pemain-pemain yang punya kemampuan individu yang lebih baik, itu Mhm. bagaimana cara mengakalinya itu akan lebih baik. Tapi kalau Hmm. misalkan sebuah tim bermain secara kolektif, itu akan lebih sulit untuk ditangani gitu loh, untuk dihadapi, katakanlah seperti itu. Jadi tentu ini juga akan jadi masalah ya mengenai pembinaan sepak bola di SSB katakanlah ya. Nah, Mhm. yang paling dibutuhkan katakanlah saat ini di Indonesia adalah bagaimana pola pembinaan di tingkat SSB ini harus seragam polanya gitu loh, bro. Hmm. Jadi jangan sampai ada SSB 1A kemudian SSB yang lain itu berbeda kurikulumnya gitu. Hmm. Jadi harus tetap aja walaupun yang namanya sepak bola itu harus yang ditangani secara sistematis gitu loh. Caranya adalah penerapan kurikulum, katakanlah seperti itu, bro. Nah, Hmm. kurikulum misalkan ini kemudian diambil para pakar sepak bola untuk merumuskan apa sih kurikulum yang terbaik untuk SSB. Nah, Hmm. kurikulum ini akan diberikan sesuai dengan level usia, gitu, Hmm. bro. Hmm. Nah, level usia A misalkan hanya untuk nendang-nendang bola, Hmm. apa yang berikutnya ngapain gitu loh. Itu juga Hmm. harus secara seragam dan terstandar di semua SSB di seluruh Indonesia. Jadi Hmm. kalau ingin mencari katakanlah cara-cara yang benar kata seperti itu ya, mungkin ini bisa dicoba penerapan kurikulum yang terstandar oleh PSSI dalam hal ini. Dan tentu PSSI juga kan tidak bisa sendirian. Ya. Artinya para penggiat sepak bola juga ikut membantu untuk memberikan masukan-masukan apa sih kurikulum yang tepat untuk diterapkan di sekolah sepak bola. Nah, oke. Nah, selain skill ya, tadi kan disebut bahwa untuk bisa bersaing Mhm. lah, katakanlah. Itu kan Ya, tidak hanya kemampuan gocek ya, tapi ya, juga fisik betul, mungkin dan tadi juga ada disebut mengenai kemampuan untuk memahami bagaimana permainan. Ada lagi yang betul. lain, Bro? Ya, jadi gini, memang salah satu mungkin kelebihan dan keuntungan seorang pemain diaspora adalah mereka berasal dari lingkungan-lingkungan yang pertama ya, mereka lingkungan yang mungkin secara uh, ini ya, secara tingkat nilai gizinya itu akan lebih baik. Hmm. Hmm. Karena karena ternyata gizi ini, basic gizi itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemain sepak bola ke depannya. Sebagai Hmm. contoh dulu beberapa tahun yang lalu ya, pernah ada pemain sepak bola Indonesia Hmm. yang kemudian melakukan trial, diundang trial di sebuah akademi atau klub sepak bola di Eropa. Hmm. Memang klub itu melihat bahwa dari sisi skill individu, pemain ini bagus sebetulnya. Hmm. Tapi kan ketika klub sepak bola ini akan menindaklanjuti lebih jauh untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemain tersebut, mereka kan didukung oleh yang namanya sport science, gitu loh, bro. Hmm. Sport science inilah yang kemudian melakukan semacam penelitian nih terhadap pemain tersebut. Ya Hmm. penelitian mengenai basic kesehatan dan segala macam. Dan ternyata setelah dilakukan tes-tes segala macam yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan, itu baru diketahui bahwa pemain tersebut itu punya basic gizi yang tidak bagus ya. Boleh dibilang Hmm. atau dalam kata kutip buruk gitu loh, bro. Nah, Oh. ini adalah mungkin apa yang apa ya yang pemain ini terima sejak dia masih kecil gitu loh, yang tidak Oh. disadari, tidak disadari sebetulnya bahwa asupan gizi yang dia terima sejak dia kecil itu ternyata tidak mencukupi untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Akhirnya Hmm. gagal. Pemain tersebut akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Hmm. Karena Hmm. ya itu tadi mereka melihat, wah ini sih dengan level gizi yang sedemikian,
rasanya sulit untuk bisa berlatih di tim kita atau bahkan nanti bertanding untuk tim kita karena dia hanya akan mampu sampai dengan permainan 45 menit saja gitu loh. Katakanlah Oh, seperti itu. ya, ya. Nah, contoh yang kedua, saya melihat begini, bagaimana asupan gizi dari sejak pemain masih kecil itu sangat dibutuhkan. Ketika Barcelona mengambil Lionel Messi. Lionel Messi ditemukan oleh Barcelona di usia 5-6 tahun. Dia melihat ini ya talent scouting Barcelona melihat bahwa anak kecil ini punya punya talenta yang bagus. Cuma sayangnya anak kecil ini tumbuh di lingkungan yang kumuh gitu loh, bro. Hmm, Lingkungan yang kumuh dan mereka juga melihat di usia demikian, di usia 6 tahun, kok anak ini kecil sekali gitu loh. Pasti ada hmm, masalah dengan gizinya gitu loh. hmm, Akhirnya orang tuanya Messi ini diiming-imingi oleh Barcelona, lu gue bawa deh ke Spanyol, nanti kita treatment nih anak lu gitu loh, kita hmm, poles jadi pemain bagus gitu loh. Dibawa ke Spanyol, dilakukan penelitian, ternyata di Messi itu memang dalam tanda kutip agak stunting gitu ya, hmm, kekurangan itu dan dia ada persoalan-persoalan juga dengan hormonal gitu loh. hmm, hmm, Jadi itu yang dikejut duluan bro. Beruntung sekali Messi ditemukan di usia 6 tahun gitu loh. hmm, Jadi masih bisa diperbaiki gitu loh hmm. Oh, gizinya. Kemudian, iya, jadi akhirnya yang orang oleh Indonesia tadi Barca itu sebenarnya udah telat gitu ya? udah Hmm, telat itu. Nah, akhirnya ya dengan demikian kita juga mengetahui bahwa itu juga menjadi faktor penting kenapa pemain-pemain diaspora terlihat lebih kuat ya, kemudian postur lebih baik karena mereka hmm. punya basic gizi yang baik gitu loh, bro. Ya, ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu sempat diceritakan bahwa pemain timnas aja ada yang masih jadi pemain timnas nih, tapi terus makanannya nggak terkontrol ya kadang-kadang katanya makanan ya apa mie instan lah segala macam gitu, gorengan, bahkan ada yang Ya kalau minuman beralkohol sampai eh, mabuk. ya itu kan di era lama ya. Hmm, Era lama sepertinya itu hal yang biasa. Bagaimana pemain-pemain di level timnas itu ternyata tidak bisa menjaga sikap, attitude, dan asupan-asupan gizi diabaikan gitu hmm, loh. hmm, Tapi sejak di era belakangan ini kan memang itu sudah mulai disadari oleh hmm, staf kepelatihan, oleh PSSI sendiri maupun para pemain. Jadi hmm, mereka sudah mulai merubah mindset bahwa kalau ingin menjadi pemain profesional yang baik, mereka juga harus mempersiapkan tubuhnya dengan baik. hmm, Mempersiapkan tubuhnya yang baik dengan asupan gizi yang seimbang, kemudian dengan pola istirahat yang baik. Itu semua bisa dilakukan gitu loh. hmm. Jadi ya ya memang banyak sih pengorbanan yang harus dilakukan oleh para pemain profesional Ya, untuk bisa mencapai level-level tertentu. Seperti contoh Cristiano Ronaldo bagaimana dia sangat disiplin. Bahkan Coca-Cola aja tidak dia sentuh gitu loh, bro. hmm, Dia hanya mau minum air putih gitu. Nah, ini kan sebagai gambaran bahwa no pain no gain gitu ya. hmm, Jadi eh, untuk mencapai level-level tertentu dia harus mengorbankan mungkin keinginan dia untuk makan soto lah, untuk mau makan bakso lah gitu loh. Ya itulah, itu adalah pengorbanan seorang profesional gitu, bro. ya, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi 11-12 itu untuk Mm-mm. secara keseluruhan nggak bisa ya bro ya. Tapi kalau aspek Agak tertentu aja eh, bolehlah gitu ya. bisa. Aspek tertentu saya mungkin masih masih oke. Karena saya masih meyakini bahwa skill pemain-pemain Indonesia itu memang bagus-bagus, bro. Skill ya, Hmm, skill individu mhm. pemain Indonesia itu Iya, iya, iya. bagus-bagus. Tapi skill permainan Indonesia, pemain Indonesia secara kolektif itu masih meragukan gitu, bro. Ya, saya ingat kalau nggak salah pernah kita bahas dulu bahwa ada pemain Indonesia yang bahkan untuk bermain di Malaysia saja tidak jadi karena gara-gara dia tidak bisa bermain tim di sana. Ya, memang. Jadi ya itu tadi kan salah satu ya yang membuat liga dianggap ya Liga Malaysia itu lebih baik karena mereka juga pemahaman tentang taktikal
dan strategi itu ternyata lebih baik daripada Hmm. pemain-pemain kita gitu loh. Hmm. 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 Nah, memang yang menjadi kendala katakanlah pemain-pemain kita dan di liga-liga kita adalah penerapan taktikal strategi ini yang kadang-kadang antara keinginan pelatih dengan apa yang aplikasi dilakukan di lapangan oleh para pemain itu nggak sinkron karena Hmm. pemahamannya berbeda gitu. Jadi itu juga makanya kalau saya melihat salah satu ya kenapa diaspora ini masih saya lihat agak lebih unggul lah dalam hal permainan kolektif karena mereka punya pemahaman gitu loh. Hmm. Pemahaman permainan sepak bola yang lebih baik. Karena mereka tumbuh di lingkungan persepak bolaan yang sudah terstruktur, Hmm. sistematis gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. itu yang makanan mereka sehari-hari. Hmm. Ya. Jadi ya mereka tidak akan kesulitan lagi ketika misalkan digabungkan dengan pemain-pemain baru yang boleh dibilang capaiannya adalah bagaimana proses adaptasi mereka menjadi lebih cepat gitu, Bro. Ya. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kualitas pemain sepak bola ini dilihat dari nilai transfernya, bro? Kan Ya, jelas itu banget kan kalau ada dari nilai gambaran. transfer nggak ada 11-12-nya, bro. Betul. Ya, betul. Memang salah satu barometernya adalah nilai transfer mark tadi ya. Hmm. Bagaimana pemain-pemain diaspora kita memang punya transfer mark yang di atas pemain-pemain lokal. Ya, ini bisa jadi ya pertama ya karena mereka hadir di liga-liga yang established ya, liga-liga yang sudah bagus. Artinya ketika mereka masuk ke dunia profesional, artinya mereka sudah diberikan transfer mark yang mungkin standarnya di atas pemain-pemain dari liga kita. Hmm. Hmm. Itu jadi ketika dia masuk, mungkin nih 50 nilainya, Hmm. dimasuk ke bursa transfer. Tapi Hmm. kalau pemain lagi dari liga kita, oh dari liga mana nih? Liga Indonesia. Kita kasih 10 aja. Gitu kan. Itu juga bisa jadi seperti itu gitu loh. Dan juga jangan salah, ada permainan juga dari para agen sepak bola. Hmm. Agen sepak bola juga agen yang menaungi para pemain. Itu juga punya andil untuk apa namanya memarkup lah, memarkup nilai-nilai transfer dari para pemainnya. Hmm. Contoh, salah satu agen yang paling top di dunia namanya Mino Ranola kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, dia ini kan eh, apa ya sangat pintar dalam memoles pemainnya. Hmm. Kadang-kadang pemain yang biasa-biasa aja di bawah Mino Raniola namanya. Raniola saya ingat. Kadang-kadang pemain yang biasa aja ketika dia poles itu menjadi nilainya jadi tinggi gitu loh. Ini Hmm. salah satu kepintaran dari agen eh, Hmm. pemain. Ya, padahal kan bayaran bermain di Liga Indonesia ini kan jauh lebih besar daripada bermain di beberapa negara lainnya nih di Asia Tenggara. Betul. Ya, memang salah satu yang menjadi magnet dari Liga 1 adalah itu tadi eh, gaji ya, Hmm. nilai gaji yang diberikan, Bayarannya ya. bayaran yang diberikan oleh klub-klub Liga 1 itu ternyata bagus. Dan ini Hmm. juga sempat menarik perhatian para pemain-pemain dari Vietnam. Hmm. Bahkan kan pemain-pemain Vietnam ini beberapa kali ya pernah katakanlah dicoba untuk ditransfer di Eropa. Hmm. Ternyata mereka gagal gitu loh. Hmm. Ternyata mereka gagal. Salah satunya Duan Van Hau itu termasuk yang gagal ya. Hmm. Termasuk yang gagal bermain di Eropa. Nah, kemudian oleh para pandit sepak bolanya Vietnam, mereka tuh diberikan semacam alternatif. Gimana coba dong, lu coba bermain di Liga Indonesia aja. Di sana bayarannya bagus loh. Kemudian karena letaknya dan mungkin secara kultur kita tuh dekat dengan Vietnam tidak Hmm. terlalu jauh lah ya. Hmm. Hmm. Jadi proses adaptasi pemain juga tidak terlalu memakan waktu. Hmm. Nah, coba aja di Liga Indonesia gitu loh. Untuk menguji kemampuan, jangan cuma bisa main di liga kandang gitu. Hmm. Ya, ya, Hmm, ya. Sementara pemain Indonesia juga banyak yang ingin bermain di Indonesia saja, pertama karena tidak jauh dengan keluarga dan sebagainya gitu ya. Sementara gajinya juga besar. Jadinya males untuk keluar negeri.
Nah, itu juga jadi masalah itu. Nah, jangan sampai bahwa gaji besar itu akan menyurutkan minat para pemain-pemain muda untuk beradu nyali di liga-liga luar gitu, bro. Hmm. Tapi kalau misalnya dia coba juga di liga luar ternyata kondisi gizi basicnya ternyata rendah, nggak bisa laku juga nih bro. Tapi kalau saya pikir gini, ini kan untuk generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya, Mhm. generasi Z, rasanya sih apa namanya pengetahuan gizi dari para orang tuanya itu lebih baik daripada Oh generasi-generasi sebelumnya. ya. Karena sebetulnya untuk mencukupi nilai-nilai gizi dari seorang seorang anak katakanlah ya, itu tidak melulu harus melalui bahan-bahan yang mahal. Hmm. Mhm. Sebagai Oh contoh, tempe gitu. Tempe ini kan, wah, nilai gizinya sangat tinggi, gitu, bro. ya Bahkan lebih ya tinggi daripada telur dan daging, gitu, ya bro. ya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai perbandingan pemain timnas yang asal dari Liga Indonesia dengan yang diaspora yang katanya 11-12 tadi sudah kita bahas. Kalau menurut sobat sendiri gimana nih? Berpihak kemana nih? Apakah mau ikut-ikutan bilang 11-12 atau beda? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.